kebenaran, maka orang dunia yang tidak kenal Tuhan, juga tidak kenal firman-Nya, akan merancang kebaikan anaknya yang lagi sakit. Nah, kalau kita apa ya, kalau misalnya kalau bisnis gitu, kadang-kadang kan kembali dengan Republic Station. The journey inspiration of life. Sesuai firman Tuhan, memberi. Selamat datang teman-teman semua, kita ketemu lagi di MTT Journey Podcast. Tentunya teman-teman semua bisa saksikan di konten YouTube dari Republic Station. Jadi teman-teman semua silakan untuk di subscribe YouTube dari Republic Station dan juga saksikan kita di setiap minggunya. Kita akan tayang 1 kali seminggu. Jadi teman-teman semua biar gak ketinggalan konten dari MTT Journey Podcast, bisa di subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya karena kita akan tayang setiap minggunya 1 kali. Dan tentunya di MTT Journey Podcast teman-teman juga bisa saksikan di TikToknya kita, dan juga teman-teman juga bisa saksikan karya-karya dari MTT Musik maupun MTT Journey yang tentunya bisa juga saksikan di YouTube channelnya dari MTT Musik dan juga MTT Journey. Tentunya untuk pada MTT Journey Podcast episode kedua, tentunya kita akan ada beberapa narasumber seperti di episode pertama di minggu lalu. Kita akan membahas satu tema dan juga bersama narasumber-narasumber dari MTT Journey Podcast. Tentunya di narasumber pertama kita ada Pak Chandra di sini. Gimana Pak? Sehat? Sehat. Untuk MTT Journey Podcast episode yang kedua. Ya. Kita sudah coba tayang di YouTube. Dan juga ada Pak Mul di sini. Ya. Seperti biasanya Pak Mul ya. Selalu mendampingi Andri. Selalu mendampingi Andri, dan mungkin kita partner MC. Ya, betul. Kita setiap acara dari MTT Di semua lini ada. Dan tentunya untuk episode kedua kita kedatangan narasumber terbaru kita. Ada Mas Haikal di sini. Ya, apa kabar? Apa kabar ya? Mungkin teman-teman juga sebelumnya pernah saksikan Mas Haikal di MTT Musik dan juga sekarang ikut masuk ke MTT Journey Podcast. Tentunya untuk MTT Journey Podcast kita akan membahas satu tema bersama narasumber kita. Jadi teman-teman semua di setiap MTT Journey Podcast maupun di episode pertama kemarin juga kita membahas satu tema. Dan untuk tema pada episode kedua ini adalah oleh karena tidak tahu akan perihal kebenaran, maka orang dunia yang tidak kenal Tuhan juga firman-Nya akan rancangkan kejahatan dalam asumsi keyakinan baiknya sendiri. Jadi untuk tema yang kita angkat pada episode kedua ini adalah itu. Mungkin di pertama kita langsung minta pendapat dari narasumber pertama kita, ada Pak Chandra di sini. Oke, saya baca ya ulang ya Dwi. Ya. Pagi ini saya coba sharingkan gitu. Oleh karena tidak tahu akan perihal kebenaran, maka orang dunia yang tidak kenal Tuhan, juga tidak kenal firman-Nya, akan merancangkan kejahatan dalam asumsi keyakinan kebaikannya sendiri gitu. Itu ini bahasanya agak muter-muter, agak puitis kan. Ya. Jadi intinya sih maksudnya apa ya? Karena orang dunia itu maksudnya orang awam gitu sih. Orang awam, orang yang apa sih, tahu Tuhan ya, tahu Tuhan, tahu firman. Maksudnya tahu Tuhan, tahu firman tuh kalau secara Nasrani tuh punya kitab suci tuh, maksudnya punya Alkitab gitu. Mungkin kalau di Muslimnya ya punya Al-Quran. Tapi ya tahu gitu, ya tahu bahwa punya kitab suci. Bahkan kadang-kadang kalau lagi takut ya dipegangin kitab sucinya. Ya kalau pengen lebih romantis ya kitab sucinya dibawa bantal itu. Jadi kitab suci itu dibawa kemana-mana loh. Tapi tidak dikenali dengan baik, tidak dikenali dengan benar gitu. Jadi banyak orang seperti itu. Bahkan saya kadang-kadang mau ketawa sendiri. Ada cerita film Dracula gitu. Ya ada yang cerita orang awam itu malah bawa kitab suci biar Dracula-nya nggak takut katanya gitu.
Nah itu kan gimana ya? Jadi orang dunia yang disebut tidak tahu Tuhan, ya tahu. Ya kalau ditanya percaya nggak sama Tuhan, percaya, gitu loh. Tapi sebenarnya nggak kenal itu, karena nggak belajar, nggak coba mencari Tuhan lewat firman-firman Tuhan. Ada di Alkitab itu. Jadi kita suci itu iya. gitu loh, gitu. Nah ini yang maksud saya, orang dunia itu seperti itu, orang berkeyakinan itu seperti itu. Nah orang yang tidak punya dasar pengenalan kebenaran firman Tuhan, yang dikhawatirkan maksudnya si orang dunia atau orang keyakinan itu, waktu dia berbuat sesuatu itu niatnya baik loh, bukan niatnya jahat. Ya dia ngatur untuk diri dia sendiri. Ya dia misalnya untuk ngatur anak-anaknya, istrinya gitu. Maksudnya baik gitu. Tapi baik dalam arti kata kebaikannya diri sendiri atau kebaikan dari leluhur-leluhurnya kali mul. Gitu. Banyak asumsi apa ya, kalau misalnya kalau bisnis gitu. Kadang-kadang kan kalau bisnis yang nggak dibatasi dengan kebenaran kan segala macam cara dihalalkan. Ya nanti ada cerita kedugem, cerita mabok-mabokan, ceritanya main wanita gitu loh. Ya nanti kalau ditanyain si orang yang dunia ini, orang keyakinan ini, lu tuh dosa lu gitu-gitu. Dosa apanya? Ya gua berbuat ini juga senang sama senang. Lagi juga gua bayar. Ya gua bayar juga demi anaknya yang lagi sakit. Betul. Tuh, larinya ke situ gitu. Seolah-olah benar menurut sendiri. Ya benar menurut dia gitu. Ya saya begitu kan, saya bukannya nggak bayar, saya nggak maksa. Ya tidak demi kebaikan anaknya yang lagi sakit. Nah kalau kita yang udah lebih mengenal kebenaran gitu, kalau kita memang hati kita tergerak untuk bantuin, untuk membantu orang lain, ya benernya kan nggak perlu harus diapa-apain kan gitu. Ya kita kasih aja dananya selesai. Jangan ada pamrih. Nah itu loh Bu, itu kadang-kadang orang berpikir dengan pola-pola seperti itu. Nanti ada lagi cerita, kalau di firman di Nasrani, di kitab suci saya gitu, ada cerita orang dipukul pipi kanannya, ditampar pipi kanannya. Ya malah kalau firman Tuhan bilang kasih aja pipi kirinya lagi. Ya kalau orang dunia, orang yakin wah gila, iya nggak ngebalas aja, bagus gitu loh. Nah itu balik lagi jadi apa ya? Orang dunia, orang yang berkeyakinan itu dia bisa tersesat oleh pengertiannya sendiri gitu. Pengertian kebenaran yang tidak berdasarkan apa yang Tuhan suruh. Saya pikir kalau orang Muslim atau orang Nasrani atau manapun juga dasarnya dari Tuhan Allah gitu, basicnya dari kebenaran Tuhan Allah, ya rasanya sama semua sih Bu ya. Itu yang nggak sama itu karena yang pegang kitab suci tidak mengenal firman-Nya dengan benar gitu loh. Tapi merasa bahwa sudah tuh karena udah megangin benda kitab sucinya itu. Maksudnya gitu loh Bu. Jadi supaya jangan bingung tuh. Di sini kan tidak Tuhan juga firman-Nya akan rancangkan kejahatan. Si orang dunia atau orang keyakinan ini merancangkan kejahatan dalam asumsi keyakinan kebaikannya sendiri. Jadi dia narik kesimpulan menurut sendiri. Iya. Itu maksudnya pagi ini nggak ngerti, nanti diartikan sama dan itu mungkin lebih bahaya dalam arti menarik kesimpulan sendiri kan bahaya. Orang kadang membaca ayat atau membaca firman, tapi dia menerjemahkan sendiri kalau tanpa bimbingan. Itu tuh kalau orangnya membaca firman dulu. Yang repot itu kan baca firman sudah kenal tapi dengan asumsi pengertian. Nah yang lebih konyol lagi itu orang yang nggak pernah baca terus gimana gitu loh. Narik kesimpulan Jadi ada dua kan. Ada orang yang tidak membaca firman, menyimpulkan sendiri. Tapi ada juga yang tadi bilang orang membaca firman tapi narik kesimpulan sendiri. Nah itu aja bahaya tuh. Apalagi kalau tidak pernah baca firman gitu. Itu. Yang bahayanya kan yang benar menurut sendiri. Iya. Gitu. Takutnya menurut sendiri itu belum tentu benar kan kalau tidak tanpa istilahnya bimbingan dari firman. Nah sedangkan kalau sudah mengenal firman pun
tidak dengan bimbingan roh Tuhan, memberi pengertian aja bisa nyasar bro. Apalagi kalau tidak membaca, tidak mengenal sama sekali kan lebih repot. Cuma kan Pak, mungkin di dunia ini itu banyak orang yang seperti itu ya Pak. Untuk salah satu caranya mungkin gimana sih biar tidak terlalu mengartikan sendiri atau mengambil jalan sendiri seperti itu. Cara salah satunya itu kayak gimana? Itu kalau di firman ada diajarkan bagaimana orang itu bisa melakukan kebenaran yang Tuhan mau. Kalau tidak ada yang memberitakan, ya tidak ada. Ya berarti kan kunci cuma kita-kitanya loh. Kita-kita yang lebih sadar duluan. Mau nggak sih jadi alat Tuhan untuk ngingetin itu lebih. Kayak contohnya hari ini kita dia apa aja gitu. Ya kita kan bukan rohaniawan gitu. Kita kan bukan ustaz, bukan ulama. Kita jadi karir semua loh gitu. Betul. Ya tapi ngapain sih kita begini gitu. Kok usil-usil orang lagi istirahat pada makan dan kita lagi begini gitu loh. Nah karena memang kita tergerak untuk jadi alat Tuhan. Ya kalau mau membuat yang tadi aditanya orang untuk lebih besar, ya siapa sih mau mulai dulu? Ya, apa kita diem-diem aja gitu? Nah Tuhan ingetin, ya udahlah kita aja dulu gitu. Ya jangan kita nunggu sampai udah suci banget baru kita jadi alat Tuhan, kan salah. Ya sudah, kita bisanya gini ya sudah kita sampaikan. Menurut saya sih gitu. Mungkin menurut kamu gimana? Ya kalau menurut saya juga ya seperti itu sih. Jadi seperti tadi kayak jadi jangan sampai kalau di Nasrani kan Alkitab itu kan sebagai Tuhan berbicara, menyampaikan gitu kan melalui Alkitab itu. Dan kalau di kita kan mungkin di Muslim kan mungkin Al-Quran yang di. Nah terus tadi saya tertarik tadi yang Pak Chandra lagi di awal cerita bahwa contohnya kayak di film Dracula gitu kan. Kayak di film Dracula, begitu Draculanya muncul si orang itu nyodorin Alkitab atau salib lah misalnya. Jadi jangan sampai si Alkitab itu atau Al-Quran itu sebagai alat gitu tuh, sebagai alat buat seolah-olah kan jadi apa ya, Dracula itu takut karena ada Alkitab, setan itu takut karena ada Al-Quran. Ya berarti kan orang itu menganggap bahwa Alkitab itu atau Al-Quran itu sebagai alat. Justru kan sebenarnya bukan sebagai alat, sebenarnya kan harusnya ya dari diri kita sendiri harusnya yang bisa ini si Dracula itu. Ya mungkin kan banyak juga kejadian yang itu di dunia itu orang yang berpikir tentang dunianya dulu yang dikejar mungkin ya Pak. Itu. Dan jadi menghalalkan mungkin segala cara. Mungkin pendapat dari Mas Haikal sendiri untuk pada yang hari ini itu yang lagi diobrolin apa nih Kak? Jadi gini, kita ini sudah ditakdirkan dengan suatu, kalau dinilai seperti kisah gitu, takdir itu sudah melekat pada orang bahkan sebelum lahir. Ini dari Islam sendiri seperti itu. Nah, mungkin terkadang kita takut akan sesuatu, misalkan kita mencari rezeki. Nah, rezeki itu kan banyak jalannya. Apakah kita mau ngambil yang cara halal ataupun haram? Haram pun mereka bisa melakukan segala cara. Entah itu seperti membunuh orang mungkin untuk melancarkan segala rencana-rencana gitu, ataupun korupsi dan sebagainya. Nah itu tergantung kita bagaimana menyikapinya, ingin mencari rezeki ataupun pencarian uang lah, seperti itu contohnya. Nah kalaupun tadi yang disampaikan Pak Chandra ya mengenai yang firman itu, nah di situ dari Islam sendiri ada yang dinamakan tafsir. Kita harus mengerti, memahami firman atau ayat-ayat. Kalau dari Islamnya seperti itu. Tidak boleh mengartikan sendiri, harus ada guru seperti itu. Nah, mungkin walaupun di luar sana kalian susah ya untuk menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Nah itu kan ada pepatah tuh seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya tangkap. Selanjutnya mungkin jadi mungkin kita kurang lebih sama Mas Eka untuk mungkin kitanya yang tergerak mungkin jadi sebagai alatnya Tuhan untuk berbagi kebaikan. Mungkin sama juga yang tadi Pak Chandra sampaikan. Mungkin Pak untuk sedikit tips, barangkali ada teman-teman di sana yang ingin kayak kita untuk menjadi alat Tuhan untuk
berbagi tentang kebaikan dan untuk membawa yang pengennya Tuhan itu seperti ini loh. Mungkin ada tips and trick untuk teman-teman biar tergerak hatinya juga. Ya mungkin kuncinya nggak ngerti deh. Contohnya kayak kita berempat gitu, kita ngumpul begini. Siapa sih yang menggerakkan hati kita untuk mau mencari kebenaran, mencari Tuhan gitu kan, mencari firman Tuhan gitu. Karena kalau kembali lagi, kalau kita nggak tergerak juga, ya gimana kita sendiri untuk mencari itu tuh males gitu loh. Ya, sedangkan Tuhan di firman-Nya katakan kalau cerita kita benar mau mencari Tuhan, bukan pakai jiwa kita loh, bukan apa pikiran, perasaan dan kehendak kita mencari Tuhan itu berarti saya sedang mencari Tuhan. Loh, Tuhan udah tegaskan bahwa ya Tuhan itu kalau secara kasat gitu, nyata, hanya satu-satunya ada dalam firman. Nggak tahu di Muslim gitu nggak? Jadi kalau di Nasrani ada firman yang katakan begitu. Jadi Tuhan Allah ya firman Tuhan Allah ya Tuhan Allah gitu loh. Tuhan Allah ya firman Tuhan Allah gitu. Jadi kalau kita pengen tahu Tuhan Allah yang nyata itu, mau nggak mau harus benar-benar mengenali firman Tuhan Allah gitu. Nah, jangan sampai kita maksa percaya Tuhan Allah itu, kita menganggap diri kita kenal Tuhan Allah itu hanya dari pikiran, perasaan, kehendak kita aja. Kita satu-satunya harus kenal firman Tuhan Allah. Karena Tuhan katakan firman Allah adalah Allah gitu. Jadi kalau satu-satunya, kalau yang Al-Quran kan kasat mata, ya Alkitab kasat mata, kitab suci orang lain, mungkin agama lain juga kasat mata. Nah itu kalau yang kasat mata aja gak pernah dibaca, ya gimana urusan Tuhannya gitu. Gitu. Jadi nah itu harus kuncinya itu, yang kalau Adita nanya itu ya saya bilang kayaknya sih mesti kenali firman dulu gitu. Kalau mau jadi alat Tuhan. Iya gitu loh. Jadi kalau kita mau jadi Tuhan, ya kita harus kenali firman Tuhan dulu. Nanti setelah kita kenal firman Tuhan, nah baru kita timbul bilang, gitu. Kita kenal aja bisa nyasar loh, ya kalau yang tadi loh tidak minta yang tadi apa, yang Haikal tadi bilang minta, menafsirkan itunya, gitu. Kenal sifat-sifatnya. Tadi sifat-sifatnya. Kalau Islam ada yang mana Asmaul Husna. Nah itu kan kalau di Islam gitu, kalau di Sayyidin Nasrani istilahnya harus ada pendalaman Alkitab gitu loh, gitu. Tapi kalau saya baca lagi tuh, nggak tahu di Al-Quran ada nggak? Kalau saya baca lagi, kita sendiri kalau kita masih belum ngerti apa-apa, mesti ada mentoringnya kan, mesti ada orang yang guru yang itu gitu. Tapi kalau kita udah satu saat di satu titik, sebenarnya Tuhan pun bisa jadi mentor langsung kita. Kalau bisa sudah menghadirkan Tuhan di dalam roh gitu. Kita, mungkin udah. Kita nggak butuh mentor manusia ya, bukan nggak butuh sih, ya pasti. Cuman mungkin alangkah sempurnanya, alangkah lebih bagusnya gitu. Ya kalau memang Roh Tuhan dihidupkan dalam kita, sehingga nanti Tuhan yang akan arahkan kita juga gitu. Itu menjawab pertanyaan Andi nggak? Jadi kuncinya gitu nih. Jadi orang kalau mau jadi alat Tuhan ya harus kenali firman melalui firman-Nya gitu. Dan nanti dari situ akan terus ke bawah begini. Perjalanannya seperti itu. Jadi gimana mau jadi alat Tuhan kalau kitanya nggak tahu yang dipengenin Tuhannya apa, gitu tuh. Pengennya Tuhan apa? Ya ada di firman. Itu di Alkitab tuh ada, Mas. Iya. Jadi bagaimana yang tadi Alkitab, bagaimana kita mau jadi alat Tuhan kalau kitanya juga nggak anggap itu, kita nggak tergerak untuk seperti itu. Kitanya nggak tahu apa maunya Tuhan seperti apa, gimana mau jadi alat Tuhan gitu kan? Waktu kita ngomong begini nih, bro. Haikal udah punya pacar belum? Andi udah punya pacar belum? Kalau udah punya pacar, belum tentu pacarnya juga seneng loh. Enak aja Haikal Andi. Saya dengan Paul juga sama. Ya kalau istri kita mendengar, saya bilang mungkin aja loh istri bisa ngomong, tuh gimana sih? Chandra tuh gimana sih gitu? Hidup aja masih kayak gitu, masih ngawur gitu. Tuh biasanya orang dunia ya seperti itu. Akan seperti itu gitu. Cuma itu penyebabnya apa ya? Maksudnya kita tanya ke Pamu ya. Penyebabnya apa ya? Maksudnya orang dunia itu selalu memikirkannya itu ketika ada seseorang yang ingin mendekatkan, mungkin ingin
kayak mendekatkan dengan Tuhan, Ah. tapi malah dipandangnya itu kayak Orang tanda gila, kutip, kayak gitu. ya Kayak orang gitu. gila, orang Ya. aneh gitu kan ya. Ya karena mungkin apa si orang dunia itu ya memang karena orang dunia kan hanya berpikir seputaran dunia. Berarti kalau kata istilah orang Cirebon sih nggak nyandak gitu. Oh, iya. Kemampuannya tuh nggak nyandak kalau untuk sampai ke masalah ke rohani atau masalah apa. Karena memang kalau rohani kan otomatis sudah itu kan udah irasional, di luar nalar gitu. Kalau orang dunia kan masih rasional, logika gitu. Jadi memang sampai kapanpun irasional dengan rasional itu nggak bakalan ketemu, nggak bakalan klop. Ya, jadi ya mungkin segera yang masih memikirkan dunia untuk itu, mencoba sedikitnya sedikit. minimal tahu lah gitu. Jadi biar kalau melihat orang yang orang yang sudah memang lebih berjalan di rohaninya, jadi nggak aneh gitu. Oh ya, memang dia udah lagi mendalami ini, dia udah tahu. cuma kan banyak banget mungkin orang-orang yang masih memikirkan dunia yang mungkin juga seperti yang sering Pak Chandra sampaikan, ini benar tidak, maksudnya kita di kebenaran itu sepi jalannya Pak, terus kecil. Maksudnya kan seolah-olah kayak apa Pak, bertanya mungkin kayak gimana Pak? Kalau dari sisi firman sih begitu. Nah, balik lagi adanya di iman kita. Kalau iman kita tetap katakan percaya, nggak apa-apa lah sepi juga. Toh firman menjamin itu benar. Selama kita benar-benar mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngawur, sampai kita jadi kayak ngerasa sendirian, sepi. Karena memang kita ini ngawur gitu loh. Gitu. Nah, jadi kita kembali dengan Republic Station. the journey inspiration of life. Sesuai firman Tuhan,